Kalau ngomongin manga dan anime legendaris, Dragon Ball karya Akira Toriyama udah pasti masuk list teratas. Mulai dari debutnya di tahun 80-an, serial ini berkembang jadi raksasa dengan 7 anime, lebih dari 20 film dan deretan video game yang sukses besar. Tapi, masalahnya satu, urutan nontonnya bikin pusing kepala. Banyak yang mikir, oh tinggal tonton sesuai urutan rilis kan? Nope. Soalnya ada yang merupakan remaster, ada juga yang random banget, kayak tiba-tiba ngubah Goku jadi anak kecil lagi. Jadinya, timeline dan filmnya tumpang tindih, bikin bingung kalau mau ngikutin cerita lengkapnya. Tapi santai, intinya mulai dari Dragon Ball, lanjut ke Dragon Ball Z, lalu ke Dragon Ball Super. Kalau mau nostalgia atau penasaran sama cerita non-canon, tambahin Dragon Ball GT. Jangan lupa juga film-film penting kayak Battle of Gods, Resurrection F, dan Broly. Jadi, siap maraton perjalanan Goku dan para Saiyan. Gasken! Oke, kita jujur dulu ya. Animasi Dragon Ball versi asli emang udah mulai kelihatan tuanya. Wajar aja, soalnya serial ini udah lebih dari 30 tahun. Tapi jangan salah, cerita seru sepanjang 153 episodenya tetap bikin nostalgia. Apalagi kalau kamu penggemar setia. Di sini kita kenal Goku sebagai bocah polos dengan kekuatan luar biasa. Kombinasi yang bikin dia jadi karakter utama yang nggak ngebosenin. Master Roshi dan Krillin, mereka nyumbang humor yang pas banget, sekaligus momen penuh kebijaksanaan. Plus, Dragon Ball lebih fokus ke seni bela diri daripada perang energi super besar-besaran kayak di sequelnya. Buat yang cuma tahu Dragon Ball Z, ini wajib ditonton. Kenapa? Karena karakter penting kayak Bulma, Tien, dan Krillin justru punya peran besar di sini. Dan kalau kamu baru mulai kenal dunia Dragon Ball, ini adalah titik awal dari petualangan epik karya Akira Toriyama. Siap nostalgia? Let's go! Kalau kamu tumbuh di era 90-an, besar kemungkinan Dragon Ball Z adalah pintu pertama kamu masuk ke dunia anime. Dan serius, pintu ini beneran megah banget. Walaupun Saiyan Saga awalnya terasa agak lambat, semuanya langsung panas begitu Z Fighters tiba di Namek. Setelah itu, hampir nggak ada waktu buat nafas sampai akhir seri. Ini dia, serial yang ngenalin kita ke villain-villain ikonik kayak Frieza, Cell, dan Vegeta. Nama-nama yang langsung jadi legenda. Banyak yang bilang kalau Dragon Ball Z adalah puncak dari seluruh franchise. Iya, ada beberapa momen nanggung karena tempo cerita yang kadang melar, tapi justru itu bikin ketegangan terasa lebih nyata. Buat yang nggak sabar, tenang, ada versi yang lebih ramping kok. Impact Dragon Ball Z nggak main-main loh. Goku dan Vegeta udah jadi wajah global yang dikenal bahkan sama orang yang nggak pernah nonton animenya. Plus, serial ini juga ngasih kita game-game legendaris kayak Super Butoden dan Ultimate Battle 22 yang membuka tren adaptasi anime jadi game fighting. Meski RPG Dragon Ball Z nggak sebanyak itu, tapi tetap berkesan banget. Siapa yang nggak nostalgia sama Dragon Ball Z? Dragon Ball emang legendaris, tapi nggak bisa dipungkiri kalau animenya suka bertele-tele karena ngejar episode sambil nunggu manganya selesai. Makanya, pengisi cerita alias filler jadi bagian wajib di Dragon Ball Z. Kadang seru, kadang bikin garuk-garuk kepala. Nah, buat yang pengen pengalaman lebih padat tanpa kehilangan inti cerita, Dragon Ball Z Kai jadi jawaban. Toei Animation tahu banget kalau fans pengen nostalgia tapi nggak mau ribet sama arc yang terlalu panjang. Jadi, pada 2019, mereka merilis versi remaster ini. Kai ngasih kita kisah Saiyan, Frieza, Android, Cell, hingga Majin Buu dalam format yang lebih ringkas dan to the point. Hasilnya, kisah inti tetap epik, tapi durasinya jadi jauh lebih bersahabat. Uniknya, meski Dragon Ball Z Kai lebih padat, ternyata ada 3 bab tambahan yang bikin alurnya makin lengkap. Versi ini juga nggak dibagi-bagi ke banyak arc kecil seperti Z, jadi terasa kayak satu perjalanan panjang dan seru.
Dengan episode lebih sedikit dan filler yang dikurangi habis-habisan, Kai jelas jadi opsi buat kamu yang pengen nikmatin Dragon Ball tanpa drama durasi. Bayangin deh, Goku balik jadi anak-anak lagi dan kali ini petualangannya di alam iblis misterius. Ya, Dragon Ball Daima ngambil cerita pasca Dragon Ball Z, tapi bawa vibe nostalgia dengan twist baru yang seru banget. Semua ini gara-gara ulah Raja Iblis Gomah yang ngubah Goku dan geng jadi bocil lagi. Kebayang dong kekacauan macam apa yang bakal terjadi? Menariknya, Daima juga punya nilai emosional tersendiri. Ini jadi karya terakhir Akira Toriyama sebelum beliau meninggal pada Maret 2024. Jadi, fans pasti bakal ngerasa banget sentuhan khas Toriyama di setiap episodenya. Dengan total 20 episode, serial ini janjiin petualangan singkat tapi berkesan banget. Siap-siap ketawa, tegang, dan nostalgia bareng Goku CS. Jadi, pernah gak sih kalian terkejut pas tahu kalau Dragon Ball Super muncul lagi di 2015? Ini jadi cerita baru pertama setelah 18 tahun, dan yang lebih gokilnya, Akira Toriyama, pencipta asli Dragon Ball, terlibat langsung lagi setelah Dragon Ball Z tamat di 1996. Goku kembali jadi dewasa, dan karakter-karakter favorit kita dari Dragon Ball juga muncul lagi. Ini bikin para penggemar lama seneng banget, dan yang baru juga ketagihan. Meski ada beberapa arc kayak Universe Survival Saga yang bikin sebagian orang mikir, tapi saga Golden Frieza dan Trunks masa depan jelas banget bawa vibes Dragon Ball klasik yang bikin kita nostalgic banget. Dulu, Akira Toriyama sempat mikir buat ngasih peran utama ke Gohan, si anak sayan yang terkenal di saga Cell Games. Tapi ternyata fans nggak begitu suka sama Gohan, jadi Goku yang tetap jadi pahlawan utama. Nah, malah Dragon Ball GT yang Toriyama nggak begitu terlibat, memilih Goku muda lagi sebagai tokoh utama. Meskipun itu agak aneh karena Goku jadi anak kecil lagi. Tapi jangan salah, ada beberapa cerita di GT yang seru juga kok, dan pertarungannya pun nggak kalah epik sama yang ada di Dragon Ball Z. Walaupun GT nggak dianggap canon karena nggak melibatkan Toriyama, ada satu hal yang pasti, yaitu transformasi Super Saiyan 4 yang bikin fans ribut banget. Wujud mirip kera ini meski nggak dianggap resmi, tapi sering banget muncul di game dan seri non-canon kayak Super Dragon Ball Heroes. Apapun kata orang, kita nggak bisa deny kalau desainnya cukup orisinal meski kadang bikin kita bingung. Terutama dengan Goku yang tiba-tiba jadi dewasa lagi pas transformasi. Jadi, kalau kalian kira Super Dragon Ball Heroes itu canon, kalian salah besar. Kayak GT dulu, ini juga nggak dianggap bagian dari cerita utama. Tapi mungkin itu malah kabar baik sih. Karena seri mini ini sebenarnya cuma dibuat buat promosiin video game dan jualan kartu Dragon Ball buat anak-anak di Jepang. Plus, buat fans di barat, nonton ini juga nggak gampang. Karena mereka biasanya cuma bisa dapetin terjemahan nggak resmi atau fandub, karena nggak ada rilis resmi di Amerika Utara. Walaupun begitu, nggak bisa dipungkiri kalau beberapa pertarungannya seru banget dan ada karakter-karakter yang nggak kalah menarik. Camber misalnya, nggak bakal terasa aneh di seri Dragon Ball sebelumnya. Dan karakter lain seperti Hearts dan Fu juga punya momen yang cukup keren loh. Kalau kalian nggak masalah dengan jadwal rilis yang kacau dan mau coba sesuatu yang beda, ya masih ada cara seru buat ngabisin waktu dengan Super Dragon Ball Heroes. Nah, kayak yang sering terjadi di serial anime dan manga sukses, Dragon Ball juga nggak ketinggalan bikin banyak movie. Tapi dari semua movie-nya, cuma movie Super yang dianggap canon. Sisanya, ya bisa dibilang nggak masuk hitungan deh. Tapi jangan salah, meskipun nggak canon, ada beberapa yang tetap seru buat ditonton. Buat kalian yang pengen nonton Dragon Ball secara kronologis, meskipun non-kanonik, urutan film berikut ini bisa jadi panduan untuk kamu. Oh ya, Dragon Ball The Path to Power nggak masuk dalam daftar ini karena lebih keribut lembut daripada kelanjutan cerita Dragon Ball. Sama halnya dengan Dragon Ball Curse of the Blood Rubies yang cuma ngulang konsep dari Pilaf Saga di seri asli, jadi nggak masuk hitungan juga.